Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya atas nama Rizna Alia Saputri nomor urut 33. Saya atas nama Nur Aziza Ridwan nomor urut 25. Saya Waidir Mawati AG Saparigau nomor urut 30. Saya atas nama Kifatur Abaliasari nomor urut 23. Saya Nur Ramadhani Atima nomor urut 7. Saya Tiara Junadi Manggasa nomor urut 28. Saya atas Serna nomor urut 31. Saya Wabal Syahid nomor urut 31. 1. Pengertian hak dan kewajiban suami dan istri. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang telah mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum. Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami, begitu pula kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan. 2. Bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami dan istri. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti mempunyai hikmah yang terkandung di dalamnya. Seperti halnya Allah menciptakan manusia yang berlainan bentuk, yaitu laki-laki dan perempuan, agar masing-masing saling membutuhkan dan saling melengkapi, sehingga kehidupan mereka senantiasa dapat berkembang. Dalam membangun rumah tangga, suami istri harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya, kewajiban suami yang menjadi hak. Menurut Said Sabiq, hak dan kewajiban istri ada 3 macam, yaitu hak yang bersifat materi. 1. Mahar. Di antara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Hak-hak yang harus diterima oleh istri pada hakikatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini dikarenakan status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di Jazirah Arab dan hampir di semua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup. Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Pengertian mahar menurut syarat adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 4, yang artinya, "Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedang lagi baik akibatnya." 2. Nafkah. Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang, sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya. Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah yang berikut, artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Adapun syarat-syarat seorang istri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut. A. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah. B. Istri menyerahkan dirinya kepada suami. C. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
D. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dihendaki oleh suami. E. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri. Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka nafkah tidak wajib untuk diberikan. 1. Hak yang bersifat non-matter. Selain ada hak istri yang bersifat materi atau kebendaan, ada hak istri yang berupa non-materi atau bukan bersifat kebendaan. Dan inilah yang disebut dengan nafkah batin. Berikut adalah hak istri yang berupa non-materi antara lain. 1. Bentuk-bentuk nafkah batin. A. Mempergauli istri dengan baik. Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan di hatinya. B. Menjaga istri. Di samping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai dihina, jangan sampai istrinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dimurkai Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah yaitu cemburu pada kecurigaan. Sedangkan cemburu yang dimurkai Allah ialah cemburu tanpa adanya sebab yang mencurigakan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. C. Mencampuri istri. Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar paham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan atau sexual intercourse, sehingga dalam keseharian ketika nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan seks. 2. Pandangan ulama mengenai nafkah batin. A. Imam Malik mengatakan, wajib suami mengauli istrinya jika tidak dalam keadaan mudarat. Jika suami tidak mau mengauli istrinya, maka dipisahkan saja keduanya dalam arti cerai. B. Imam Syafi'i berkata, hukumnya tidak wajib karena mengumpuli istri adalah hak seorang suami. Namun bila istri menuntut hak nafkah batinnya, maka solusinya adalah perceraian. C. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan, hendaknya diperintah suami bermalam di sisi istrinya dan memandang istrinya. B. Hak suami atas istri. Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya. Di antaranya adalah 1. Taat kepada suami. Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga. 2. Memelihara kehormatan dan hak suami. Di antaranya hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya, melainkan dengan izin suaminya. Kesenangannya mengikuti kesenangan suami. Jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syarah, maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya. 3. Tidak durhaka kepada suami. Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau yang artinya Nabi SAW bersabda, apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. 4. Berhias untuk suami. Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup. Tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami. Sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. C. Hak bersama suami dan istri. 1. Baik dalam berhubungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami dan istri, mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, memberi iklim keluarga, dan membersihkan dari suatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruh kesucian. 2. Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami istri dan didapatkan kecuali dengan peran serta dari keduanya.
Kesimpulan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran telah memberi petunjuk kepada pasangan suami istri tentang bagaimana semestinya membina rumah tangga agar dapat mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam rumah tangga. Tentu caranya tidak lain adalah dengan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Adapun kewajiban suami terhadap istri yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri secara makruf atau baik, menjaga istri dari dosa, dan memberikan cinta dan kasih sayang. Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yakni menaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis suami, kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tak ada, dan tidak keluar rumah kecuali dengan